Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Rahmatia dengan NIM F2020 01021. Saya dari kelas A1 Farmasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul Hubungan Struktur dan Aktivitas Golongan Obat Antibiotik. Sebelumnya, perlu kita ketahui, antibiotik ini adalah segolongan senyawa baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Kemudian, antibiotik ini digunakan terutama untuk pengobatan, sedangkan pentingnya antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan merupakan kebutuhan sekunder. Kemudian, pada golongan obat antibiotik seperti penisilin, penisilin adalah golongan antibiotika beta-laktam. Struktur dasar penisilin adalah suatu inti yang terdiri dari cincin thiazolidine, cincin beta-laktam, dan sebuah rantai sisi atau bisa dibilang side chain. Kemudian, mekanisme kerja penisilin seperti obat beta-laktam lainnya bekerja dengan cara menghambat sintesis peptidoglican pada dinding sel bakteri, khususnya pada proses transpeptidasi yang berguna untuk menstabilkan ikatan pada peptidoglican atau dinding bakteri. Kemudian, hubungan struktur dan aktivitas penisilin bisa kita lihat hubungan strukturnya. Aktivitas antibiotik bergantung pada keutuhan cincin beta-laktam. Putusnya cincin beta-laktam mengakibatkan seluruh aktivitasnya hilang. Kemudian, struktur pada antibiotik beta-laktam menyerupai struktur dua residu akhir pada pembentukan peptidoglikan, tempat di mana enzim transpeptidase berikatan. Kemudian, pada penambahan gugus fenoksi pada rantai samping, gugus amino antibiotik jenis ini membuatnya menjadi tahan pada suasana asam. Kemudian, gugus ini berfungsi sebagai gugus penarik elektron dan menahan pecahnya penisilin menjadi asam penilat yang terjadi pada suasana asam. Kemudian, penambahan gugus hidrofilik atau sukar air, penambahan konsentrasi obat dalam target sel karena lebih mudah masuk melalui pori-pori kanal protein pada membran sel bakteri gram negatif. Kemudian, pada cefalosporin ini golongan antibiotik beta-laktam. Struktur kimia cefalosporin bisa kita lihat. Kemudian kita masuk pada hubungan struktur dan aktivitas. Modifikasi R1, pada posisi 7, cincin beta-laktam dihubungkan dengan aktivitas antimikrobanya, sedangkan substitusi R2 pada posisi 3, cincin dihidrotiazin mempengaruhi metabolisme dan farmakokinetiknya. Modifikasi R1 dan R2 berhubungan dengan masing-masing jenis cefalosporinnya. Gugus pendorong elektron pada C3 meningkatkan resonal cienamin, reaktivitas cincin beta-laktam terhadap sisi aktif pada substrat. D-alanil dalam biosintesis peptidoglikan meningkat, aktivitas bakteri meningkat. Kemudian, pada aktivitas cefalosporin, daya kerja cefalosporin adalah bakterisida atau bakterisida. Kemudian, mekanisme kerja antimikrobanya dengan menghambat sintesis dinding sel mikroba yang diperlukan kuman untuk ketangguhan dindingnya. Jadi, yang dihambat ialah reaksi transpeptidase tahap ketiga dalam rangkaian reaksi pembentukan dinding sel. Spektrum kerja cefalosporin luas dan meliputi banyak kuman, gram positif dan gram negatif, termaksud E. coli, Klebsiella, dan Proteus. Selanjutnya, pada kloromfenikol. Kita ketahui kloromfenikol ini adalah antibiotik berspektrum luas yang mempunyai aktivitas bakteriostatik dan pada dosis tinggi bersifat bakterisid. Kemudian, kloromfenikol mempunyai nama kimia 1, nitrofenil,
kemudian dikloroasetamindo 1,3 propandiol, rumus molekulnya yaitu C11H12Cl2N2O5. Kemudian hubungan struktur dan aktivitas kloromfenikol. Kloromfenikol ini adalah merupakan senyawa fenil propan tersubstitusi yang mempunyai dua unsur struktur tidak lazim untuk bahan alam, yaitu suatu gugus nitro aromatik dan residu dikloroasetil. Gugus R pada turunan kloromfenikol berpengaruh pada aktivitasnya sebagai antibakteri Staphylococcus aureus. Kemudian kloromfenikol RNO2 mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus yang optimal. Kemudian untuk mendapatkan senyawa turunan kloromfenikol baru dengan aktivitas optimal, harus diperhatikan agar gugus R bersifat penarik, elektron kuat dan mempunyai sifat lipofilik lemah. Turunan kloromfenikol yang mempunyai gugus trifluoro lebih aktif daripada kloromfenikol terhadap E. coli. Turunan yang gugus hidroksinya pada C3 terdapat sebagai ester yang digunakan dalam terapi. Kemudian pada tetrasiklin. Tetrasiklin ini merupakan agen antimikrobial hasil biosintesis yang memiliki spektrum aktivitas luas. Kemudian gugus farmakofor dengan aktivitas biologis penuh adalah senyawa semisintetik sansiklin karena mengandung struktur yang dibutuhkan untuk pembentukan kelat dan dipandang mempunyai peran penting pada pengangkutan turunan tetrasiklin ke dalam sel bakteri dan penghambat biosintesa protein di dalam sel. Kemudian, struktur yang penting dalam aktivitas antibakteri turunan tetrasiklin yaitu yang pertama pengatur linear dari 4 cincin. Yang kedua, konfigurasi pusat kiral pada C4, C4A, dan C12A. Kemudian, sistem planar fenol diketon pada cincin B, C, D. Sistem elektron yang berbeda, gugus fenol diketon dan trikarbonilmetan. Kemudian, gugus 4 dimetilamino untuk membentuk inozuiter agar obat dapat terdistribusi optimum dalam tubuh dan aktivitas in vivo. Selanjutnya, gugus karbonil pada C2. Struktur yang dapat diubah yaitu konfigurasi pada C5 dan C6. Cincin AB, satu atom H pada gugus amida yang terikat pada C2. Daerah hidrofob pada C5, C9 dapat diubah asal tidak dapat mempengaruhi bentuk konformasi esensialnya. Semua turunan tetrasiklin pada pH fisiologis mempunyai bentuk konfigurasi yang sama. Gugus dimetilamino berada di bawah sistem yang planar dan kemudian membentuk ikatan hidrogen dengan gugus OH pada cincin C12A. Selanjutnya pada mekanisme kerja antibiotik golongan beta-laktam. Antibiotik beta-laktam terbagi dalam 4 golongan. Yang pertama penisilin, cefalosporin, carbapenem, kemudian monobaktam. Pada penisilin mempunyai mekanisme kerja dengan cara mempengaruhi langkah akhir sintesis dinding sel bakteri atau transpeptidase atau ikatan silang, sehingga membran kurang stabil. Pada cefalosporin mempunyai mekanisme kerja sama dengan penisilin dan dipengaruhi oleh mekanisme resisten yang sama, tetapi obat-obat tersebut lebih cenderung menjadi lebih resisten dibandingkan penisilin terhadap beta-laktam. Obat ini menghambat sintesis dinding mikroba. Kemudian, yang ketiga pada carbapenem, dia berfungsi menghambat polimerisasi dan pelekatan peptidoglikan pada dinding sel. Kemudian menghambat sebagian besar gram positif dan gram negatif anaerob. Selanjutnya monobaktam, dia dengan menghambat sintesis dinding sel mikroba
di mana yang dihambat adalah reaksi transpeptidase tahap ketiga dalam rangkaian reaksi pembentukan dinding sel. Mungkin itu saja presentasi materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.